Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bertemu kembali dengan kami di channel Taretan Santri Madura. Pemirsa setia Taretan Santri Madura dimanapun berada, insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan sedikit berdialog atau mewawancarai orang yang pernah menggunakan air zam-zam Asma, di mana beliau itu kakinya itu kecelakaan laka di daerah Malang, di daerah Singosari begitu. Nah, ini sangat parah, beliau itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun begitu. Seperti apa kisahnya, diikuti terus channel kami di Taretan Santri Madura. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa? Saya Muhammad Rifai, Gus. Muhammad Rifai, ya. Ini mungkin bisa sedikit diceritakan oleh pengalaman sampean, mungkin dari perjalanan sampean. Yang saya dengar juga informasinya bahwasanya sampean juga ada pernah melakukan perjalanan supranatural atau spiritual begitu ya. Mungkin agar pemirsa juga tahu yang endingnya juga nanti sampean menggunakan produk dari air zam-zam Asma Majelis Al Husaini Cirebon begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dulu itu, Gus, saya pernah juga belajar spiritual, tidak hanya satu tempat. Jadi saya berpindah-pindah tempat. Jadi singkat cerita, saya itu belajar di salah satu kiai di Madura, di Bangkalan juga. Itu bersama keluarga, ada paman, ada juga saudara yang lain. Setelah itu saya jalani beberapa bulan. Saya mengalami kecelakaan di Singosari, Malang. Itu saya dikatakan sangat parah. Saya sampai terjepit di truk itu. Setelah operasi, saya dibawa ke Madura. Dibawa ke Madura itu saya berobat ke sana kemari, tidak menemukan, tidak ada hasil. Mungkin belum diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya itu ke guru saya yang dulu, istilahnya minta doa, tapi masih belum diridhoi sama Allah. Kaki itu sempat operasi sampai 3 kali. Di mana itu operasinya? Di Malang, Gus. Di Malang. Di Malang, ya, salah satu rumah sakit di Malang. Setelah itu saya konsultasi juga sama yang satu perguruan sama saya dulu. Nah, itu ada salah satu saudara yang namanya, boleh disebutkan, Gus, Hamsin, jamaah. Nah, itu sangat benci sekali, katanya ajarannya sesat gitu. Jadi saya kan tidak tahu. Jadi saya ingin cari tahu ilmu beliau itu seperti apa. Begitu, Gus. Saya sampai berdebat dengan, sudah biarkan saja. Mungkin dia ingin taubat, ingin mendekatkan diri kepada Allah juga.
tapi tetap tidak terima dia. Karenanya nyeleneh ajarannya begitu. Saya tidak menghujat, saya tidak hanya saja saya ingin mencari tahu siapa guru beliau, dari mana asalnya, karena juga dia saudara saya juga. Sedangkan saya sendiri tidak tahu ajaran saya ini seperti apa. Benarkah? Tidak benarkah? Saya juga tidak tahu. Karena saya juga orang awam, mencari guru spiritual kemana sana semari, tapi tidak menemukan ketenangan hati. Terus setelah itu saya mencari tahu, karena saya keadaan sakit, saya tidak bisa kemana-mana, cuma bisa pegang HP, sikir, dan saya mencari tahu. Dan saya waktu itu menemukan salah satu channel dari itu. Dia terus setiap hari sampai hati saya ini, keingintahuan saya ini tentang beliau, boleh disebutkan padepokannya, Gus? Terus saya mencari tahu, akhirnya saya ini juga ingin tahu siapa beliau gitu. Jadi saya minta petunjuk kepada Allah, minta petunjuk setiap hari, setiap malam saya minta petunjuk sama Allah. Dan akhirnya selang beberapa bulan saya diberi petunjuk oleh Allah, dan saya juga tidak menyangkanya. Itu petunjuknya di siang hari, Gus. Itu petunjuk saya berkumpul di suatu jemaah, entah itu di mana. Itu seperti ada salah satu dari santri itu berbicara, ini jalurmu, seperti ini gitu. Mungkin ini nanti satu jalur sama kamu. Dan beliau juga berkata, yang di sebelah saya itu, nanti ini jadi jalan untuk pengobatan yang sedang kamu alami sekarang ini. Setelah itu saya terbangun dari tidur. Saya juga bingung, itu antara mimpi biasa apa petunjuk dari Allah juga, karena di siang hari. Saya juga bingung waktu itu. Setelah itu saya terus minta petunjuk sama Allah, minta petunjuk terus sama Allah. Sholat malam itu setiap hari saya lakukan demi kesembuhan saya ingin tahu dari. Tapi saya tidak berhenti untuk medis, juga saya berobat medis setiap kontrol setiap minggu, setiap bulan selama 2 tahun. Tapi ya hasilnya kurang memuaskan gitu loh, Gus. Setelah itu apa kan di Malang ndak ada hasil istilahnya, apa pindah lagi nyari lagi medisnya? Nah, untuk itu, Gus, setelah itu karena di Malang itu tidak menemukan hasil selama 2 tahun, saya jalani operasi sampai 3 kali, kontrol setiap bulan, setiap minggu saya jalani itu, tidak ada hasil. Dan saya memutuskan untuk karena saya kecelakaan kerja, Gus, saya menggunakan BPJS asuransi lah, salah satu asuransi perusahaan itu tidak ada hasil. Jadi saya memutuskan untuk ikut umum, mencari rumah sakit dokter spesialis umum. Saya menggunakan umum, saya akan bayar, yang saya punya akan saya jual untuk pengobatan. Setelah itu saya pindah ternyata Allah memberi jalan salah satu rumah sakit di Surabaya, dan menemukan salah satu dokter yang saya jalani sekarang ini. Rumah sakit mana ini? Rumah sakit Perak. Perak. Terus
Saya konsultasi sama dokter itu karena saya infeksi. Saya setiap hari itu Gus harus ganti-ganti kasa steril itu, harus yang dibalut ke luka itu harus diganti setiap setengah jam, 1 jam, setiap hari itu, karena selalu mengeluarkan cairan seperti nanah itu setiap hari itu Gus. Sampai saya juga bingung mau gimana ini, mau gimana, karena hampir 2 tahun saya mengeluarkan cairan seperti itu. Setelah itu saya operasi di rumah sakit itu. Setelah operasi saya siuman, itu masih dirawat inap di rumah sakit itu Gus. Terus saya iseng-iseng itu buat status di Facebook. Saya lama Gus nggak pakai Facebook waktu itu. Terus saya pakai Facebook, saya buat status. Terus adik saya yang dulu dibenci Gus, yang diceritakan saya tadi, nah itu berkomentar di status saya itu. Dan tidak tahunya dia minta nomor WA saya. Nah setelah itu kita berlanjut ke WA gitu loh Gus. Karena saya sudah tahu kalau dia itu, jadi saya konsultasi ke adik saya itu. Setelah konsultasi lama banget, saya bicara, ternyata disarankan untuk di terapi sama air zam-zam asma ini Gus. Dan alhamdulillah yang tadinya infeksi itu selama 2 tahun saya terapi terus setiap hari, dan hasilnya alhamdulillah sekarang sembuh. Jadi sekarang ini saya menunggu untuk operasi selanjutnya, insya Allah. Kalau Allah meridhoi dan bisa berjalan kembali, insya Allah saya akan bergabung di majelis, insya Allah. Mungkin ini sudah jalan hidup saya yang dari Allah saya jalani, dan saya tidak mengeluh, saya syukuri aja, karena banyak sekali hikmah Gus di balik semua ini. Salah satunya saya beri contoh untuk mungkin pemirsa yang menonton channel ini. Hikmahnya salah satunya yang kita harus syukuri itu, kita bisa berjalan itu sudah sangat bersyukur. Karena dulunya saya kurang bersyukur mungkin, karena berjalan saja itu sudah disyukuri alhamdulillah. Bisa berjalan, bisa beraktivitas, bisa kerja, bisa menafkahi anak istri, semuanya, bisa makan, bisa merokok pun, itu harus kita syukuri. Kalau sudah begini baru kita merasakan. Kalau waktu sembuh tidak akan kita semua tidak akan merasakan seperti itu. Kalau sudah sakit baru kita merasakan Gus. Jadi gitu. Mungkin untuk pengobatan pemirsa semua, saya sarankan hanya menggunakan air zam-zam asma ini, karena banyak khasiatnya, banyak sekali. Saya sudah merasakan sendiri selama 2 tahun saya sakit infeksi itu bisa sembuh. Saya dengar ini dari siapa, dari Mas Homsin itu apa namanya, katanya sampean juga sebelumnya juga istilahnya apa juga waktu sakit juga pernah ngobati orang gitu. Itu gimana itu? Jadi begini Gus, itu ada dulu itu yang saya ceritakan tadi, saya pernah belajar spiritual di Bangkalan itu, dan saya coba ilmunya. Itu ada salah satu keluarga dari istri saya,
kakak ipar saya itu tidak bisa tidur selama 41 hari lebih itu Gus. Dan berkeinginan dalam hati ini saya ingin menolong. Saya sedang keadaan saya sakit Gus seperti ini, tapi saya keinginan ingin menolong orang itu, kakak ipar saya itu. Terus setelah itu saya obati, ternyata tidak ada hasil, tidak bisa sama sekali menarik yang ada di dalam makhluk-makhluk gaib. Saya deteksi itu memang ada gangguan di dalam, seperti kayaknya kalau saya tidak salah itu santet dulu. Saya hajar pakai ilmu saya, tidak ada hasil. Terus dia pulang, kakak ipar saya itu pulang ke rumahnya. Saya di rumah itu kepikiran, kenapa saya tidak bisa mengobati, saya ingin menolong gitu loh Gus. Setelah itu saya kembali lagi. Saya kembali ke rumahnya, minta atar sama keluarga ke sana. Dalam keadaan sakit seperti ini. Keadaan sakit seperti ini Gus, saking pinginnya menolong keluarga Gus, gitu loh Gus. Saya kembali, terus saya obati itu selama 1 jam lebih. Itu tidak bisa hasil, tidak bisa menarik yang di dalam itu, tidak bisa keluar Gus, tidak bisa keluar. Karena saya setiap hari itu menonton YouTube. Ya yang saya tonton itu Disebutkan apa itu? saya sebutkan itu setelah itu karena saya sebutkan nama beliau, asma beliau. Taunya dari nama asma beliau itu apa dari YouTube apa namanya? Dari channel YouTube, dari Padepokan Gaul, dari Maung Siliwangi juga, terus Kang Santri Gaib ya. Ya, itu salah satu. Mungkin banyak Gus yang saya lihat itu, karena saya ingin tahu juga kan. Jadi saya mendalami juga, ingin tahu, terus saya telusuri di YouTube itu. Waktu itu Gus, karena saya sudah tahu nama beliau, nama gaib beliau, saya coba di pengobatan itu. Saya coba. Pas waktu itu Gus, saya pejamkan mata, saya sebutkan atas izin beliau. Itu kata-kata itu saya pelajari dari YouTube itu. Atas izin beliau Sang Yang Nur Cahyaning Nirwana. Itu waktu itu saya melihat cahaya terang sekali sampai mata saya silau sendiri. Asalnya dari mana itu cahayanya? Dari atas Gus. Oh, dari atas. Dari atas. Terus ada sinar itu, karena saya yang mengobati itu tidak bisa keluar. Saya sebut nama beliau, itu ada sinar yang sangat terang. Setelah ada sinar, saya coba tarik pelan-pelan yang ada di dalam tubuh itu, yang kena santet itu, kakak ipar saya itu. Kenapa bisa Gus? Gitu loh, bisa keluar. Enteng itu? Enteng banget Gus, enteng banget. Yang tadinya saya sangat kaku sekali, tidak bisa keluar, sampai saya keringetan dari atas ke bawah itu Gus, nggak bisa sama sekali. Nah terus itu terasa enteng sekali narik itu, keluar semua, saya ikat. Ya cuma imajinasi saya aja gitu, nggak belajar, memang imajinasi. Saya ikat, saya lempar semua, saya ikat, saya lempar semua, saya ikat, saya lempar semua Gus. Alhamdulillah sekarang dia sembuh. Setelah itu, karena saya melihat cahaya sangat terang sekali, terus saya ada keinginan untuk bergabung gitu loh Gus. Karena keluarga saya ada di sangat mudah sekali untuk menjalin silaturahmi, ternyata gampang, enak sekali. Saya belajar spiritual itu mulai dari remaja, berpindah-pindah karena tidak menemukan ketenangan. Setelah saya bergabung dengan majelis ini, hati saya sangat tenang Gus. Marah-marah tidak ada,
Jadi sebelumnya walaupun dalam keadaan sakit masih ada marah-marah gitu. Sering Gus, sering Gus. Namanya juga manusia kan. Yang di dalam itu apa tidak tahu kan. Sering marah-marah sama istri, padahal istri sudah merawat saya dengan baik, tapi saya marahi dulu itu. Setelah bergabung ke tangan-tangan hati itu sangat nyaman sekali. Jauh-jauh ini yang saya cari Gus. Dari dulu itu bertahun-tahun saya mencari guru spiritual. Saya temukan sekarang ini dulu Gus. Sangat tenang sekali, enak sekali. Untuk duniawi tidak memikirkan itu, terus terang, karena saya keadaan sakit Gus, masih keadaan sakit ya. Tidak memikirkan duniawi, marah-marah tidak ada, lebih sabar jauh. Saya dulu pemarah Gus, lebih sabar sekarang. Jadi bisa dikatakan sakit aja masih marah, apalagi nggak sakit ya dulu ya. Ya benar. Bisa disimpulkan seperti itulah Gus. Oh ya, ini kan pemirsa setia Taretan Santri Madura. Insya Allah kalau pemirsa dimanapun berada mengikuti channel kami Taretan Santri Madura, itu pernah kami menarik dari jarak jauh via foto. Ya, nah itu mungkin bisa katanya apa namanya, ada waktu ditarik itu merasakan bagaimana kan, katanya merasakan nggak sampean waktu ditarik waktu itu, bisa diceritakan mungkin. Nah setelah itu kan saya tidak tahu Gus kalau mau diobati. Ya ada kabar dari adik, tapi siang harinya. Yang ditarikan malam harinya Gus ya, kalau nggak salah. Nah setelah itu cuma merasakan badan ini ada yang keluar Gus, seperti bayangan hitam keluar dari tubuh itu keluar. Untuk merasakannya seperti itu aja Gus. Setelah itu besoknya muntah-muntah terus. Iya, muntah-muntah terus. Apalagi setelah diterapi air zam-zam ini sering muntah saya. Alhamdulillah. Itu ini pemirsa setia Taretan Santri Madura dimanapun berada, sedikit ulasan dari beliau. Mungkin kameramen bisa kesini sebentar untuk menunjukkan ini apa, takutnya dikira bohongan kaminya begitu. Ini apa, luka-luka dari beliau, ini patah tulang tuh kan, potong begini ya. Terus satunya keluar gitu ya, sampai keluar istilahnya. Nah ini bisa diperhatikan, anukan ke kamera. Terus itu yang diceritakan tadi pemirsa oleh beliaunya. Itu selama berapa? 2 tahun Gus. 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun apa sampai sekarang? Iya 2 tahun. 2 tahun ya. Itu 2 tahun beliaunya. Tuh, jadi sudah diceritakan. Dan sebelum diberikan air zam-zam ini air zam-zam Asma dari Majelis Al Husaini Cirebon ini. Nah ini itu tadi yang sudah ditunjukkan, mungkin pemirsa kalau Taretan Santri Madura itu keluar semacam nanah gitu ya, bau ya itu, enggak bau, cuman keluar terus itu ya. Jadi beliau kasanya itu, kain kasanya setiap setengah jam sekali atau 1 jam sekali itu selalu ganti. Alhamdulillah ketika di terapi air zam-zam ini itu sekarang sudah tidak keluar, tidak ada ini lagi ya. Nah, itu alhamdulillah, semoga cepat sembuh. Doakan juga pemirsa setia Taretan Santri Madura dimanapun berada, semoga beliau cepat sembuh, diberi kesembuhan, diangkatkan semua penyakitnya total dan tidak dikambuhkan lagi. Demikian ulasan singkat dari beliau, perjalanan beliau mulai dari tadi di bagaimana beliaunya sampai menemukan katakan obat. Demikian jalan dari Allah untuk kesembuhan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.